Selamat pagi. Gimana kabar kalian di rumah? Nggak terasa ya. Setelah beberapa waktu kita belajar dari rumah, kalian udah kelas 9 aja. Nah, di kelas 9 ini Miss Dia tetap mengajar kalian IPS dan PPKN. Jadi nggak boleh bosan sama Miss Dia, oke? Nah, hari ini kita mau belajar IPS. Nah, pelajaran IPS kita bab pertama yaitu tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, ada benua itu apa sih? Kalian pasti udah ada asing kan sama benua? Nah, oke, kita lihat kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Sebelum kita mengarah ke sana, kita jelaskan dulu tentang benua. Apa itu benua? Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua tidak mendapat pengaruh langsung dari air laut. Contohnya seperti benua Eropa, Australia, Amerika, Afrika, dan Asia. Itu adalah benua-benua yang memiliki daratan yang sangat luas di lanjut. Berikut ini adalah benua. Nanti kita akan membahas 5 benua. Ada 6 benua di dunia ini. Yang pertama yang paling luas adalah benua Asia dengan luas 44.391 km persegi. Kemudian benua Amerika yang dibagi menjadi dua, yaitu benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan dengan luas 42.057.100 km. Kemudian ada benua Afrika 30.208.000 km persegi. Kemudian benua Eropa yang seluas 10.355.000 km persegi. Kemudian ada benua Australia, ini benua terkecil di dunia ya. Benua Australia ini benua terkecil di dunia yang hanya memiliki luas daratannya sebesar 7.614.500. Ya Allah, mesti lama nggak ngajar, kaku. Oke. Nah, benua Asia itu memiliki beberapa ciri yang sangat unik dan memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, secara astronomis, benua Asia ini terletak di 77 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Hampir semua wilayah berada pada belahan bumi utara. Jadi benua Asia ini letaknya ada hampir di bagian bumi utara. Oke? Letak geografis benua Asia. Benua Asia ini terletak antara dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Australia. Dan juga benua Asia ini terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Karakteristik alamnya, benua Asia ini memiliki puncak tertinggi di dunia, yaitu puncak yang sangat terkenal dan ini di dunia sangat terkenal banget, yaitu puncak Everest, puncak Gunung Everest yang memiliki tinggi 8.848 km. Meter, ya ampun Miss Dia. Oke. Kemudian bagian terendahnya ada Laut Mati. Ini Laut Mati ini 394 meter dari bawah permukaan laut. Jadi di benua Asia ini gunung puncak tertinggi adalah gunung yang terkenal banget di dunia. Itu ada di Asia, yaitu Gunung Everest. Dan bagian terendahnya adalah Laut Mati. Sungai terpanjang di Asia adalah Sungai Yangtze yang memiliki panjang 5.800 km. Kemudian danau terbesarnya adalah Danau Aral yang memiliki luas 457 km
kilometer. Dan gunung terluas di benua Asia adalah gurun terluas di benua Asia adalah Gurun Arabian di negara Timur Tengah dengan luas 2,33 juta kilometer. Nah, ini yang harus kalian tahu, batas-batas wilayah benua Asia. Untuk masalah batas-batas ini sering sekali muncul pada soal-soal saat kalian mengerjakan tes-tes. Kalau selama ini kalian memang agak masih bingung antara utara, selatan, timur, dan barat. Ini itu memang membingungkan, apalagi batas barat dari benua Asia itu sangat banyak sekali. Jadi kalian harus hafal. Biasanya kalau soalnya itu pilihan ganda, itu nanti batas-batasnya ini hanya yang ditampilkan hanya satu batas saja. Jadi kalian harus bisa menghafal batas barat dari benua Asia itu mana aja. Oke, batas utara benua Asia adalah Samudra Arktik dan batas selatan benua Asia adalah Samudra Hindia. Batas baratnya adalah benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Tapi biasanya yang kalau di soal pilihan ganda itu yang sering muncul itu adalah Laut Merah dan pegunungan Ural sama Laut Kaspia. Oke. Untuk batas bagian timur itu ada Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Nah, ini biasanya muncul dan ini membingungkan sekali. Jadi kalian harus hafal batas-batas wilayah benua Asia. Next. Oke. Asia dibagi menjadi beberapa wilayah. Jadi benua Asia ini dibagi ke dalam 5 wilayah. Yang pertama adalah Asia Tenggara. Asia Tenggara itu meliputi negara mana saja? Asia Tenggara meliputi negara Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, dan Timur Leste. Nah, jadi kalau peta Asia Tenggara kalian akan mudah untuk menghafalnya karena semua ini tergabung dalam satuan kerjasama yaitu ASEAN, kecuali Timor Leste. Ini masih baru, dia belum digabung ke ASEAN. Oke? Next. Kemudian ada di Asia Tenggara ini kita mengenal iklim yang ada pada Asia Tenggara ini adalah iklim tropis. Iklim tropis ini ditandai oleh curah hujan yang tinggi. Iklim tropis, oke ya, Asia Tenggara ini dipengaruhi oleh iklim tropis. Apa sih ciri-ciri dari iklim tropis? Ciri-cirinya yang pertama adalah curah hujan tinggi. Kelembapan udara ini terjadi sepanjang tahun. Oke, next. Kita akan membahas tentang Asia Timur. Ada ada negara mana saja yang ikut ke kawasan Asia Timur. Jadi kawasan Asia Timur ini biasa dikenal dengan kawasan-kawasan yang mesti kalian ingat, suka nonton film Korea kan. Nah, di situ ada yang masuk ke Asia Timur itu Mongolia, China, North Korea, Korea Utara, Korea Selatan, Macau, Hong Kong, Taiwan. Ini masuk ke Jepang. Ini masuk Asia Timur. Nah, di Asia Timur ini, Asia sebelah timur ini di sana dipengaruhi oleh iklim subtropis. Ciri-ciri dari iklim subtropis atau iklim sedang ini dipengaruhi oleh 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Oke, next kita bahas Asia bagian barat. Nah, ini peta Asia bagian barat.
Jadi peta Asia bagian barat ini ada negara mana saja? Ini lumayan banyak sekali, dan negara ini lebih ke apa ya? Banyak dan pasti memiliki ciri-ciri orang-orangnya. Biasanya orang-orangnya ini lebih ke berkulit gelap, tinggi-tinggi. Nah, ini ada Georgia, Armenia, Azerbaijan, Syria, Turki, Lebanon, Israel, Palestina, Jordan, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Doha, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Yemen, Oman, Muscat. Ini masuk Iran, ini juga masuk ke Asia bagian barat. Oke. Di Asia bagian barat ini terkena memiliki iklim, yaitu iklim di Asia barat ini dipengaruhi oleh iklim gurun. Ciri-ciri iklim gurun itu apa? Ciri-cirinya adalah memiliki curah hujan yang sangat rendah dan memiliki suhu yang sangat ekstrim. Jadi kalau panas akan sangat panas sekali. Dan kenapa? Karena di sini sangat banyak sekali gurun-gurun pasir. Memiliki padang-padang pasir yang sangat luas. Oke, next. Nah, ini peta Asia Tengah. Asia Tengah ini ada negara Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. Oke, jadi kalau peta Asia Tengah ini kita akan lebih mudah mengenal negara-negaranya. Semua negara di Asia Tengah ini berakhiran tan, oke? Dan di negara Asia Tengah ini, di wilayah Asia Tengah ini dipengaruhi oleh iklim kontinental. Musim kontinental atau iklim kontinental atau iklim kutub ini memiliki ciri-ciri atau ditandai dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panasnya itu sangat singkat sekali. Jadi hampir setiap tahun dalam kurun waktu 1 tahun di Asia Tengah ini terjadi iklim atau terjadi musim dingin, dan musim panasnya itu hanya sangat singkat sekali. Oke, next. Nah, sekarang Asia Selatan. Negara mana saja yang masuk wilayah Asia Selatan? Yaitu Pakistan, India, Sri Lanka, Myanmar, ini masih India juga, Nepal itu masuk ke Pakistan, itu masuk ke bagian Asia Selatan. Nah, di bagian Asia Selatan ini dipengaruhi oleh iklim tropis. Apa ciri-ciri iklim tropis? Ciri-ciri iklim tropis yaitu sama dengan kita. Jadi Asia Selatan ini memiliki iklim yang sama dengan kita, yaitu memiliki curah hujan yang tinggi, suhu dan kelembapan ini terjadi sepanjang tahun. Nah, tadi saya lupa menyebutkan Myanmar. Myanmar ini adalah bagian dari Asia Tenggara. Oke, next. Nah, kondisi alam di Asia yaitu pegunungan lipatan muda. Jadi memiliki beberapa pegunungan lipatan muda. Oke, pegunungan lipatan muda ini memanjang dari Laut Tengah menuju ke Turki, berlanjut ke pegunungan Kaukasus, selanjutnya membujur ke timur, ke Iran dan India. Oke, untuk daerah plato tua ini meliputi plato Arabia di sebelah Arab dan plato Dekan di India. Daerah dataran rendah utara ini meliputi daerah Turan dan di
daerah Rusia. Dan ada daerah dataran rendah dan lembab sungai, ada daerah gurun juga. Jenis tanah ada yang ada di benua Asia ini jenis tanahnya adalah tanah aluvial, tanah vulkanis, tanah latosol dan tanah potsol. Oke. Flora dan fauna di Asia Utara ada floranya ada lumut dan rumput. Faunanya ada mouse, beruang es, dan serigala abu-abu. Oke, di Asia Barat dan Asia Tengah, floranya ada halosilon, pinus aleppo, citrus dan pohon mistik, dan faunanya ada unta, gazelle, dan kucing pasir. Di Asia Timur, floranya ada pohon ek, palem, bambu, dan magnolia. Faunanya ada panda. Di Asia Selatan dan Tenggara, ini di tempat kita pasti tidak asing lagi. Floranya ada meranti, kayu jati, karet, dan kayu cendana. Pasti kalian sudah tahu semua seperti apa tumbuh-tumbuhan atau pepohonan flora-flora yang ada di kawasan Asia Selatan dan Tenggara, karena mereka memiliki wilayah Asia ini memiliki tumbuhan yang sama dengan Indonesia, karena Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara. Oke. Faunanya ada harimau, gajah, dan orang hutan. Oke. Sekarang itu tadi materi yang bisa Miss Dia sampaikan. Dan untuk tugasnya kalian kerjakan ini terletak di wilayah bagian mana 5 sungai terpanjang di Asia berikut. Jadi sungai yang ke-6 ini dia memanjang dari negara mana sampai ke negara mana dan negara mana saja yang dilalui. Kemudian tugas yang kedua terletak di wilayah bagian mana 5 danau terbesar di Asia berikut. Nah, jadi danau Kaspia ini terletak pada negara mana? Oke? Kalian kerjakan di buku atau di kertas HVS, tidak apa-apa. Kalian foto, kalian kirimkan tugasnya ke alamat yang nanti Miss Dia sampaikan di grup WhatsApp. Ini tugasnya kalian selesaikan, oke? Sekarang Miss Dia mau kasih pesan, walaupun kalian belajarnya di rumah, walaupun tiba-tiba kalian masuk sekolah udah kelas 9, kalian harus tetap semangat, tetap saling komunikasi dengan temannya, menjaga hubungan baik dengan teman walaupun tidak harus bertemu, dan satu lagi tetap patuhi saran, patuhi nasihat dari orang tua. Oke, selamat mengerjakan tugasnya, selamat belajar, bye-bye.